السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwati rahimakumullah, dari kajian Ushul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, masih kita di bab ta'atu wulatil umur, mentaati para penguasa. Ya. Al-Imam rahimahullah berkata, "Was-sam'i wa ta'ah lil a'immati wa amiril mu'minin al-barra wal fajir, al-barri wal fajir." Senantiasa mendengar dan mentaati para a'immah, para imam, wa amirul mu'minin, dan para penguasa kaum mukminin yang baik, yang berperilaku baik ataupun berperilaku buruk. Wa man waliyal khilafah wajtama'an nasu 'alaihi wa radaw bih, dan kepada siapapun yang sampai kepada kursi, ya kan, kursi kuasa. Siapapun yang sampai kepada tampuk kekuasaan, wajtama'an nasu 'alaihi, dan di mana manusia menerimanya, waradau bih, dan menjadikannya sebagai penguasa. Wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifah, juga mendengar dan mentaati siapapun yang menjatuhkan penguasa yang ada. Kalaupun mereka menjatuhkan penguasa yang ada dengan pedang, kemudian mereka menjadi penguasa berikutnya, maka kita taati, kita dengar mereka dan kita taati mereka. Kalaupun mereka sampai kepada tampuk kekuasaan dengan menjatuhkan penguasa sebelumnya. Wa summiya amirul mu'minin, demikian pula mereka yang menjatuhkan penguasa sebelumnya dan sampai kepada tampuk kekuasaan berikutnya tetap diberi nama amirul mu'minin. Ya. Ini pembahasan tentang ketaatan kepada penguasa. Pembahasan juga tentang hukam mutaghallib. Pembahasan ketaatan kepada penguasa adalah salah satu usul besar di antara usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan ini adalah salah satu sisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat buku-buku akidah Ahlus Sunnah. Sebutkan buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal. Okay? Ushul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Al-Sunnah Al-Muzani, Syarah Ushul Sunnah, Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kemudian Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Lalaka'i. Kemudian juga, dan semua buku-buku buku-buku bab-bab akidah yang ditulis oleh para imam yang menyusun buku-buku hadis, baik yang sahih ataupun yang sunan. Lihat bab akidah mereka. Tidak ada satu kitab pun kecuali pasti memasukkan pembahasan demikian, kewajiban mentaati penguasa, mau yang baik ataupun yang buruk. Tidak kita berikan pengecualian, wajib kita dengar dan taati. Ya. Hikmahnya adalah banyak. Dari sisi akidah ataupun dari sisi fikih, kemarin kita jelaskan. Dari sisi akidah, dikarenakan bagaimanapun mereka yang sampai kepada tampuk kekuasaan, tidaklah mereka sampai kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan atas sebuah kaum kecuali perkara yang sangat adil, berangkat dari kemahatauannya, maha adilannya, maha bijaksanaannya. Dari situ Allah terapkan, Allah jadikan apapun yang terjadi pada kaum tersebut. Maka keberadaan penguasa yang ada adalah berangkat dari keadilan Allah dengan melihat kondisi rakyatnya. Ketika buruk kualitas kaum tersebut, maka Allah Maha Adil. Akan dijadikanlah kaum yang serupa mentalnya dengan mereka. Allah Maha Adil.
Ya. Maka mencela-cela mereka, mencela-cela para penguasa adalah termasuk bentuk mencela-cela apa yang Allah takdirkan. Diperintahkan kita untuk beriman kepada qada dan qadar. Apakah hanya yang baik dan yang buruk? Apa maksud mengimani qada dan qadar yang baik dan yang buruk? Maknanya adalah meyakini bahwasanya ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyikapinya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sakit, mungkin kemiskinan yang terjadi pada seorang hamba, ujian yang Allah timpakan pada seorang hamba. Ini takdir yang buruk mungkin. Kita meyakini bahwa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, tidak ada yang lain. Apakah hanya dengan itu kita telah beriman? Sementara lidah kita mencaci maki nasib kita. Jelek amat nih nasib ya, udah miskin, melarat, sakit lagi gua. Tuh, nih, boleh? Kalaupun dia berkata bahwa aneh beriman sih ini takdir Allah, tapi suwe amat takdir gua ya. Tuh. Boleh enggak? Astagfirullah, enggak boleh. Satu, mengimaninya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyikapinya juga harus dengan wala naqulu illa ma yurdillah. Tidaklah kita mengatakan kecuali perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, mendatangkan keridhaan Allah. La naqulu ma yughdibu. Kita enggak boleh mengatakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika kehilangan orang yang kita cintai, meninggal dan lain-lain. Oke? Demikian kita sedih atas kehilangan mereka, tapi wala naqul, tapi tidaklah kita mengeluarkan pernyataan atau sikap ma yughdibullah, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga sebagaimana di antara takdir yang buruk adalah keberadaan penguasa yang buruk. Kita akan berkata kepada seseorang yang mencela-cela nasibnya dan berkata takdir memang kejam dan lain-lain, mencela-cela nasibnya, takdir ini tidak adil, this is not fair, masalah kepada nasib buruk yang menimpanya, kita akan mengatakan dia kufur dengan mengatakan demikian, iya kan? Kufur adalah, ingat, error di akidah, awas, maksiat error di, awas, kufur adalah error di akidah, maksiat nih error di fikih biasanya, ya. Syirik itu error yang terjadi pada tauhid. Udah pertemuan keberapa ini akidah? Itu yang dasar-dasar itu, yang fondasionalnya itu. Ya. Nah, seseorang yang mencela takdirnya demikian kita katakan kufur. Demikian pula orang yang mencela-cela penguasa. Dia mencela-cela apa yang Allah takdir. Ya, dia yakin itu keberadaannya karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya, ya, tapi ketika dia mencela-celanya, memaki-makinya, maka dia belum menerima takdirnya dengan baik. Dari situ Khawarij, kalaupun dengan semua ibadah-ibadah yang banyak mereka lakukan, kemudian Rasul mensifati mereka dengan sifat-sifat yang begitu buruk, bahkan tidak seburuk itu disifati orang-orang yang kafir. Rasul berkata bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka, kilabun nar. Rasul berkata bahwasanya mereka adalah kaum yang yamrukun minad din, melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya, kama yamruk as-sahm minar ramiyah. Rasul juga berkata sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syarrul qatla ala wajhil ard, mereka adalah seburuk-buruknya bangkai di atas muka bumi. Wa khair, dan sebaik-baiknya korban adalah man qatalu, adalah yang dibunuh oleh mereka. Tuh, bukan dibunuh kafir tapi dibunuh sama Khawarij. Lihat, seburuk itu sifat yang Rasul berikan kepada kaum Khawarij, kalaupun ibadah-ibadah yang luar biasa ada pada mereka. Kenapa? Nih salah satu poinnya, mereka adalah kaum yang akhirnya dengan keyakinan mereka membawa mereka kepada mengkafir-kafirkan manusia, mencela-cela apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas mereka, seolah-olah mereka tahu mana yang lebih adil, mana yang lebih ideal bagi para hamba-hamba Allah daripada apa yang telah Allah tentukan bagi mereka. Lalu apakah kita diam ketika melihat penguasa yang buruk? Tidak. Kita melakukan tindakan.
tapi tindakan yang sesuai dengan prosedur syariat, yaitu apa? Bukan mencela-celanya dan memaki-makinya, namun mendoakan kebaikan padanya. Justru semakin kita mencela takdir yang buruk, semakin Allah hukum kita dengan semakin berantakannya nasib kita. Demikian tuh, baik dalam perkara takdir pribadi ataupun takdir umat secara keseluruhan. Semakin sebuah kaum mencela-cela apa yang Allah tentukan atas mereka, semakin Allah buat worse kondisi mereka, makin lebih buruk. Tapi bersabar menghadapi mereka sebagaimana tuntunan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendoakan kebaikan dari mereka, bagi mereka. Itu baru ada peluang perubahan bagi mereka. Justru dengan mencela-celanya malah tidak ada perbaikan pada mereka malah. Ya, jadilah mereka seburuk-buruknya penguasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebencian dan laknat kita. Tuh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, khairu a'immatikum, okay? Alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tasiluna wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Sebaik-baiknya penguasa kalian adalah orang yang kalian cintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan hidayah, petunjuk, mendoakan semoga Allah membuat mereka sadar. Tuh, okay? Kalian mendoakan kebaikan bagi mereka, mereka pun mendoakan kebaikan bagi kalian. Wa syirar a'immatukum, dan seburuk-buruknya penguasa yang ada di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, mereka yang kalian membencinya, mereka pun membenci kalian. Wa tad'una 'alaihim wa yad'una lakum, atau tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknati mereka, mereka pun melaknati kalian. Tuh, tinggal pilih, kita mau punya sebaik-baiknya penguasa atau seburuk-buruknya penguasa. Tergantung bagaimana kita menyikapi mereka. Ketika kita menyikapi mereka dengan cara yang baik, maka Allah jadikanlah mereka penguasa yang baik, insya Allah. Itu dari sisi akidah. Dari situ barang siapa yang mencela-cela penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, sebagaimana Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam di riwayatnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasul berkata, man ahana sultanallah, barang siapa yang mencela-cela penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, ahanahullah, maka niscaya Allah akan menghinakannya. Tuh, Allah akan bongkar aibnya. Rasul yang berkata sallallahu alaihi wasallam. Terbukti, well proved, well tested. You guys know more about that than me, huh? Kalian tahu lebih baik tentang hal itu daripada anak. Kalian lebih mengkonsumsi berita yang ada daripada anak. Man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang mencela-cela penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, Allah bongkar aibnya, Allah hinakan dia. Ya. Dan dari sisi fikih, yang selalu pertimbangannya adalah maslahat dan madarat. Dikarenakan dengan mencela-cela, memaki, dan kemudian berbenturan dengan penguasa, hanya akan mendatangkan keburukan yang lebih besar, tidak pernah mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Sejarah dari zaman ke zaman membuktikan hal ini. Tidakkah cukup kejadian Arab Spring kemarin, Ar-Rabi' Al-Arabi, sejak dimulai 2011, ketika negeri-negeri kaum muslimin, terutama di negeri-negeri Arab, berbenturan dengan penguasanya. Kemudian kita dapat lihat kondisi mereka sekarang. Apakah lebih mending daripada kondisi mereka sebelum berbenturan? Jangan kalian percaya berita yang sampai kepada kalian, tapi tanyakan kepada penduduk yang ada di sana, mana mending kondisi kalian dulu sebelum berbenturan dengan penguasa kalian, yang di situ kalian masih bisa mencari nafkah, masih bisa sholat 5 waktu, masih dakwah bisa berjalan, however, masih bisa memberi nafkah anak dan istri kalian, masih bisa menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kalian dari kebaikan-kebaikannya. Atau kondisi sekarang yang berada di dalam teror, ketidakamanan, setiap kelompok berebut untuk merebut tampuk kekuasaan. Bahkan muslim dengan muslim berperang satu sama lain, munculnya para pemain baru ke dalam pentas benturan ini untuk merebut tampuk kekuasaan. Mana yang lebih kalian ridhoi? Kondisi yang mana yang lebih kalian ridhoi? Tanya pada mereka. Jangan kalian percaya berita yang sampai kepada kalian. Berita tersebut semua kalau tidak dari fasik, dari kafir.
yang menguasai media. Sementara Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang pada kalian seorang fasik yang membawa berita, maka jangan dulu percaya, tabayyun dulu. Itu fasik, apalagi kafir. Fasik nih muslim, however, gimana pun muslim, tapi masih belum baik keislamannya. Yang kayak gini bawa berita, jangan dengar. Apalagi kafir yang membawa berita. Tidaklah ada media-media yang tersebar, media-media internasional, kecuali hampir dijamin bahwa media itu adalah media yang satu, kafir, atau minimal media muslim, cuman tidak berada di atas akidah yang baik. Fasik. Ya? Dari situ sunnatullah yang ada sebagaimana disampaikan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Katsir rahimahullah muridnya, ma kharajat qaumun qattu ala dhi sultan illa wa kana haluhum ba'da khurujihim aswa min halihim qabla khurujihim darbatan lazim lam yatakhallaf an dhalika syai'un min al-kaun. Tidaklah sebuah kaum berontak kepada penguasa yang ada, ya, kecuali pasti kondisi setelahnya ternyata lebih buruk daripada sebelumnya. Enggak gets any better, enggak semakin membaik kondisi yang ada. Itu pasti, darbatan lazim lam yatakhallaf an dzalika syai'un min al-kaun. Enggak ada yang bisa lolos dari hukum tersebut. Ya, itu dari sisi fikih, madarat yang lebih besar. Agama Allah mengatur menghindari madarat bagi manusia, membawakan maslahat. Ketika berbenturan hanya pilihan madarat, maka yang dibawakan kepada manusia adalah madarat, seringan-ringannya madarat kalau bisa, begitu kan? Demikianlah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari situ salah satu pondasi Ahlus Sunnah adalah nilai ini. Bahkan menjadi salah satu patokan di zaman yang penuh fitnah ini, sebagaimana disampaikan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Bagaimana kau mau melihat seseorang, apakah dia di atas akidah yang hak, manhaj yang hak, dia condong kepada hawa nafsu atau condong kepada hak? Lihat dari konsep ini, dari nilai ini, di bab ini. Imam Barbahari rahimahullah berkata, idza ra'aita rajul, Barbahari bukan Bajri, awas. Bukan Riyad Bajri yang ngomong, Al-Imam Al-Barbahari. Jangan dipotong situ si Riyad yang berkata. La, Al-Imam Al-Barbahari. Syuf, ana unsib al-kalam, ana nisbahkan kalamnya kepadanya. Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan, apabila kau melihat seseorang mencela-cela penguasa, fa'lam annahu sahib hawa, langsunglah yakin bahwa dia pengekor hawa nafsu. Fix. Kalaupun celananya ngatung sampai paha, kalaupun jenggotnya sampai ubin, kalaupun enggak muludan, tapi dia cela-cela penguasa, fa'lam annahu sahib hawan, langsunglah yakin bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan, dan apabila kau melihat seseorang yad'u li sultan, justru dia mendoakan kebaikan, hidayah pada penguasa, berarti he got it. Dia faham perkara sebenarnya seharusnya. Apabila kau melihat seseorang justru dia mendoakan kebaikan, hidayah, petunjuk bagi penguasa, fa'lam, maka ketahuilah annahu sahib sunnah, bahwasanya dia pengikut sunnah, insyaallah. Tuh, sampai jadi salah satu main point bagaimana kau judge seseorang ahli bid'ah atau bukan. Nih, bab ini. Ya, muncullah di zaman sekarang khawarij prosedural, as we said, sebagaimana kita katakan khawarij prosedural. Mereka yang tidak terima dengan keberadaan penguasa yang ada, mencela-celanya dan ingin menggulingkannya, namun dengan cara-cara prosedural. Huwa dia juga itu. Dikatakan al-asal baqa, makan ala makan. Hukum asalnya adalah kita menempatkan seseorang pada tempatnya masing-masing. Penguasa kita biarkan pada tempatnya penguasa, tidak kita jatuhkan. Rakyat kita biarkan pada tempatnya rakyat, udah tempatnya masing-masing. Oke? Kalaupun boleh memilih, kalaupun sebagian ulama boleh memilih, maka mereka cenderung mengatakan bahwasanya biarkan yang tetap jadi penguasa, bukan diganti.
Biarkan rakyat tetap rakyat. Nah, kemudian mereka yang menunggangi fatwa ulama bolehnya memilih, tapi dengan tujuan emang untuk menjatuhkan presiden yang ada. Ini menunggangi fatwa ulama untuk sebenarnya menggulingkan penguasa yang ada. Ini khawarij prosedural itu. Ya, huwa. Ma'adzallah. Ya. Dan banyak hadis datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini, memerintahkan kita untuk mentaati penguasa bar ataupun fajir, baik mereka berperilaku baik ataupun buruk. Ya. Baik mereka sampai kepada tampuk kekuasaan dengan cara menggulingkan penguasa sebelumnya, atau dengan cara pemilihan umum, atau dengan cara musyawarah, atau dengan cara baiat, atau apapun itu, tapi mereka bisa sampai kepada tampuk kekuasaan, maka kita berikan mereka haknya dan kita tutup pintu keburukan selanjutnya. Dikarenakan apabila kita memberontak kepada yang naik kepada penguasa, maka akan datang juga kaum memberontak yang kita. Nanti mereka diberontak lagi oleh berikutnya. Walhasil pemberontakan gak berhenti-berhenti, sementara musuh ngahantem dari luar. Lihat maslahat dan lihat lebih jauh. Lihat mana maslahat, lihat mana the greater good. Mana kebaikan yang lebih besar, maslahat yang lebih merata, mana? Ya? Hadzal mutaghallib sawa jaa an tariq al-ikhtiyar wa syura wal bai'ah. Pemerintah yang berkuasa ini menggantikan penguasa sebelumnya. Kalaupun dia datang bisa jadi dari cara pemilihan ataupun cara syura, musyawarah ataupun bai'at, au jaa an tariq al-ghalabah wasala ila al-imarah bis-sayf, atau mungkin dengan cara kudeta sampai mereka kepada tampuk kekuasaan dengan pedang. Ya, asbah lahu syaukah wa quwwah. Mereka akhirnya memiliki kuasa, mereka memiliki power, yajib an tusallam lah. Maka tetap wajib diberikan kepada mereka hak-hak mereka tetap sebagai penguasa. Wa tuhqan dima'ul muslimin, dan dihentikan pertumpahan darah yang terjadi di antara para kaum muslimin. Hadza sawa kan barran atau kan fajiran, yajib lahu ta'ah. Baik mereka berperilaku baik ataupun berperilaku buruk, tetap wajib taat pada mereka. Ya. Wanzur ilal Imam Ahmad, lihatlah Imam Ahmad menegaskan hal ini. Wanzur ilal Bukhari, juga Imam Bukhari rahimahullah. Wanzur ila a'immatil Islam, dan kepada imam-imam kaum muslimin semuanya. Jami'an yaj'aluna hadza aslan. Mereka semua menjadikan poin ini sebagai usul min usulil Islam, usul besar di antara usul-usul Islam. Ta'atu wulatil muslimin, mentaati para penguasa kaum muslimin, aslun min usulil Islam, adalah salah satu pondasi di antara pondasi besar di dalam Islam. Sawa kan barran au fajiran, ya, yang baik ataupun yang buruk. Banyak diriwayatkan tentang nilai ini hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ya, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan mentaati, yakni mendengar dan mentaati siapapun penguasa yang Allah jadikan atas kita. Fil usri wal yusr, baik dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit. Wal manshat wal makrah, baik dalam keadaan rajin ataupun dalam keadaan malas. Wa ala atharah alaina, untuk selalu mendengar dan mentaati atharah yang berkuasa atas kita. Atharah apa? Koruptor. Loh, atharah yang yasta'thiruna bi anfusihim. Mereka menarik apa-apa yang milik rakyat, tak mau memenuhi hak-hak rakyat, bahkan merampas hak-hak rakyatnya. Itu atharah. Syuh, konkret enggak? Untuk selalu mendengar mentaati, kalaupun atharah, kalaupun mereka adalah yang merampas hak-hak kita. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan agar kita tidak menjatuhkan seseorang pun dari posisinya. Hatta tarawul kufral bawah, sehingga kalian melihat kekufuran yang nyata. Awas, melihat, bukan mendengar kabar yang beredar. Melihat kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang syubhat. Ya.
Demikian diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah kitab Al-Imarah. Juga masih diriwayatkan Imam Muslim di kitab Al-Imarah dari hadis yang Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'mal 'alaikum umara fata'rifun wa tunkirun." Kelak akan dijadikan pada kalian para penguasa yang kalian membenarkan dan mengingkari. Yani di antara tindakan-tindakannya ada yang kalian katakan mungkin tindakan itu benar, tapi banyak tindakan-tindakan mereka juga yang kalian ingkari. Menurut kalian tindakan mereka tersebut mungkar. Loh, tungkirun, yani kalian melihat tindakan mereka itu, keputusan mereka itu mungkar. Akan muncul pada kalian para penguasa, ta'rifun wa tungkirun. Faman ankara faqad salim. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat. Wa man kariha faqad bari'a. Dan barang siapa yang membencinya, sungguh mereka telah berlepas diri. Walakin man radiya wa taba'. Tetapi mereka yang meridhoi dan mengikutinya, itu yang celaka. Maknanya apa? Nanti melihat kondisi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada para penguasa, jadilah kita orang-orang yang mengingkarinya, tapi dengan batasan pengingkaran kita. Awas, dengan batasan pengingkaran kita. Jangan kita jadi orang yang membenarkannya, dikarenakan apa? Menjilat kebaikan, menjilat nikmat-nikmat yang ada pada para penguasa. Akhirnya apapun yang mereka lakukan, kita benarkan dan kita dukung, kita puji-puji, kita sanjung-sanjung, padahal itu mungkar di sisi syariah. Nah, ini yang cilaka nih, yang meridhoi dan taat. Ketika mereka melakukan kemungkaran, kita katakan itu mungkar dan kita ingkari. Tapi bukan juga maknanya kita ingkari di jalanan, kita maki-maki dan lain-lain. Lah, minimal hati kita berlepas diri darinya. Ya, dikarenakan dengan berontak, turun ke jalan dan mengumumkan kemungkaran mereka, ini adalah kekeliruan lagi yang lain. Tuh, beda lagi kasusnya. Ya, jadi Ahlus Sunnah sebagaimana poin-poin akidah sebelumnya, lihat poin ini selalu di Ahlul Wasat, di tengah. Di tengah ini di antara apa? Di antara dua kesesatan. Dan Ahlus Sunnah di dalam hal ini di tengah. Nih, hadis ini menggambarkan hal ini. Di dalam mentaati penguasa kita di tengah antara Khawarij dan bukan. Antara Khawarij dan Rafidhah. Khawarij yang tidaklah ada satu penguasa pun kecuali pasti mereka maki-maki, mereka caci-caci, bahkan mereka kafirkan, bahkan mereka berontak padanya. Khawarij. Zain. Seberangnya adalah Rafidhah, yang dimana imam-imam para penguasa mereka seringkali mereka katakan sampai titik maksum. No. Mereka muliakan, mereka agungkan sampai titik maksum. Sampai titik demikian tuh. Kita Ahlus Sunnah di mana? Di tengah. Apakah kita katakan para penguasa maksum? Tidak. Mereka dosa, melakukan dosa ya dosa, dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Tapi apakah maknanya kita mengingkarinya alanan, terang-terangan di jalan, turun teriak meneriak? La. Kenapa? Karena syariat mengatur teknis untuk mengingkarinya. Jalada Iyad bin Ghanam diriwayat Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Diriwayat Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Shuraih bin Abdullah Al-Hadrami. Jalada Iyad bin Ghanam sahib ad-dar hina futihat. Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu mencambuk penduduk sebuah negeri ketika negeri tersebut ditaklukkan. Dia cambuki dengan keras. Fa'aghlazha lahu Hisham bin Hakim al-qawl. Akhirnya Hisham bin Hakim menegurnya dengan kata-kata yang keras radhiyallahu anhu. Ini dua-duanya sahabat. Iyad bin Ghanam ketika menaklukkan sebuah negeri dan dia menjadi penguasa di negeri tersebut, dia mencambuk salah seorang penduduk negeri itu dengan keras, dengan kuat. Akhirnya Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu menegurnya dengan kata-kata yang keras di tempat. Oke? Hatta ghadiba Iyad. Akhirnya Iyad pun marah radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma makatha al-layali. Akhirnya Iyad pun berdiam selama beberapa malam dan tidak mau keluar. Marah kepada Hisham bin Hakim. Fa'atahu Hisham bin Hakim. Akhirnya Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu pun menghampiri Iyad bin Ghanam. Fa'tadzara ilaihi, dan dia pun meminta maaf kepadanya. Wa qala lahu, yakni meminta maaf dari tegurannya yang keras kepada Iyad bin Ghanam.
Wa qala lahu, dan dia pun berkata kepada Iyad bin Ghanim radhiyallahu anhu, alam tasma'in nabiyya yaqul, tidakkah kau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah asyadduhum 'adzaban fid dunya linnas. Sesungguhnya nanti yang paling sadis azabnya di hari kiamat adalah mereka yang sadis mengazab manusia di dunia. Tuh. Dia menasehatinya enggak? Menasehati penguasa enggak? Oke. Benar enggak? Benar dong? Oke. Sesungguhnya Rasul berkata, di antara orang-orang yang paling berat siksanya di hari kiamat nanti adalah mereka yang menyiksa manusia di dunia. Faqala Iyad, akhirnya Iyad ibn Ghanim radhiyallahu anhu pun berkata, ya Hisham ibn Hakim, qad sami'na ma sami'ta. Wahai Hisham ibn Hakim, sesungguhnya kami pun telah mendengar yang kau dengar dari Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'ayna ma ra'ait, dan kami pun telah melihat apa yang kau lihat. Karena kita sama-sama murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tapi tidakkah kau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man arada ayyan sahlis sultan, barang siapa yang mau menasehati penguasa bi amrin, akan sebuah perkara, fala yubdi lahu alaniyah, maka janganlah dia menyampaikan nasihatnya terang-terangan di khalayak ramai. Walakin liyakhudh biyadi, namun agar dia tarik tangannya, wa yakhlu bih, dan berdua-dualah dia dalam menyampaikan nasihat tersebut. Fa in qubila minhu fadzak, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa kan qad adda alladhi alaihi lah, namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, maka ia telah melakukan kewajibannya menyampaikan nasihat. Enggak boleh dia maksa penguasa. Tuh, Rasul pun berkata demikian. Wa innaka ya Hisham la anta jari. Sesungguhnya engkaulah ya Hisham yang jari, yang kurang ajar. Idh tajtari'u ala sultanillah, ketika kau berbuat kurang ajar kepada penguasa yang Allah jadikan di muka bumi. yakni dengan cara menegur terang. Istajtari'u ala sultanillah, ketika kau kurang ajar kepada penguasa yang Allah jadikan di muka bumi. Fahalla khashita an yaqtulaka sultan fatakun qatila sultanillah, tidakkah kau khawatir dibunuh oleh para penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, jadilah kau korban yang dibunuh oleh para penguasa Allah tersebut. Yakni terhitung orang yang berontak kepada penguasa sehingga mati di atas pemberontakan, dan itu aib yang besar luar biasa. Jadilah dia mati di atas kondisi jahiliyah. Mata mita jahiliyah. Tidakkah kau takut akan menimpamu kondisi demikian kelak? Tuh. Jadi apakah kita mendiamkan penguasa? Tidak, kita menasehatinya, tapi dengan caranya. Enggak semua orang juga. Enggak semuanya turun tangan. Nasihat malah orang-orang yang dekat. Adapun kita yang jauh dari para penguasa, maka Allah Maha mendengar doa-doa hamba-hambanya. Doakan kebaikan. Namun semakin kau doakan keburukan, semakin kau caci, kau maki, kau laknati, semakin demikian kondisi mereka. Ya. Rasul berkata, innahu yusta'mal alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun faman ankara faqad salim wa man kariha faqad bari walakin man radiya wa taba'. Qalu, para sahabat pun berkata, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka wahai Rasulullah, para penguasa yang zalim ini, yang melakukan kemungkaran ini. Faqal, Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, la ma sallau, jangan, selama mereka masih sholat jangan berontak. Doh, selama mereka masih sholat. Apalagi mereka zakatnya juga, mereka hajinya juga, mereka sodakohnya juga, bukan hanya sholat. Apalagi bukan hanya sholat bagi dirinya, dia mengatur dan mentertibkan sholat untuk rakyatnya. Bukan hanya haji untuk dirinya, dia mengatur haji untuk rakyatnya. Ada yang bilang, penguasa kita ini penguasa kafir, bukan penguasa Islam. Udah. Ya akhi, Islam mau gimana lagi? Lihat rukun Islam yang 5 apa? Yang pertama syahadat. Seseorang masuk Islam, diatur gak sama penguasa? Diatur, dibikin KTP baru loh. Bagaimana ya? Kok kagak? Dibantu, diatur oleh penguasa. Sholat diatur gak oleh penguasa? Dibikinin jadwal waktu sholat. Puasa diatur gak oleh penguasa?
Diatur waktunya kapan, lebarannya kapan. Buka-buka jam berapa tiap hari, sahur jam berapa, imsaknya diatur. Zakat diatur nggak sama penguasa? Ada badannya. Haji dikoordinir nggak oleh penguasa? Dikoordinir. 5 rukun Islam dipenuhi. Masih ente bilang penguasa kafir? Yang muslim kayak gimana, bro? Mau kawin diatur nggak sama penguasa? Kawin lagi? Ntar dulu. Adapun masih banyak kemungkaran, kezoliman yang mereka lakukan. Satu, karena apa? Karena yang menguasai kita, however, bukan malaikat yang gak punya hawa nafsu, tetap manusia. Kedua, mereka masih mungkar, masih zalim. Karena apa? Karena emang berangkat dari rakyat yang mungkar dan zalim. Allah Maha Adil. Ketiga, seadil-adilnya mereka pun ada aja yang menuduh kezoliman. Bukankah bahkan kepada Rasul dituduhkan kezoliman? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dituduhkan kezaliman sehingga digulingkan dan dibunuh. Apalagi yang sekarang. Maka dari situ tidaklah diberikan syarat adil. Kenapa? Adil ini nanti akan selalu jadi tunggangan bagi mereka yang hasud pada hakikatnya pada penguasa. Menggunakan jargon kata adil ini untuk menggulingkan penguasa yang ada. Keburukan gak berhenti-berhenti. Maka mau yang baik, mau yang buruk, dengar, taati. Itulah Ahlus Sunnah. Di mana? Di tengah. Setelah semua hadis ini, maka di mana mereka para sauriyun, para demonstran dan para pemberontak dari hadis-hadis ini? Mereka menggunakan nama Islam atas nama Quran, atas nama hadis, atas nama membela Islam. Tapi sungguh tindakannya jauh di luar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka beriman kepada Rasul? Ya, beriman kepada Rasul, mengikuti hadis-hadis yang datang darinya. Nih hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Di mana mereka dari hadis-hadis ini? Ayat-ayat dan hadis yang mereka gunakan hanyalah hal-hal yang umum yang mereka seret tafsirannya nanti, yang mutasyabihat. Demikianlah ciri orang-orang yang ada penyimpangan di hatinya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun pada dasarnya mereka yang di hatinya ada penyimpangan, maka akan terus mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang multitafsir. Tujuannya apa? Untuk menunggangi tafsirannya, untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Allah berfirman, misalnya Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian telah menjadi sebaik-baiknya ummah, ukhrijat linnas, yang dijadikan keberadaannya di antara manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam rangka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka dari situ kita turun ke jalan, kita ingkari kemungkaran mereka para penguasa. Tuh, begitu. Ayat-ayat hadis-hadis yang spesifik mengatur detail teknisnya nggak mau tahu dia. Kenapa? Akan berbenturan dengan hawa nafsu mereka. Di situ terlihat mana orang-orang yang ridha menerima hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mana mereka yang berpaling pada hakikatnya dari hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu sungguh belum beriman hatta yuhakkimuk, sehingga mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai penentu perkara fima syajara bainahum, pada hal-hal yang mereka berseteru, berbeda pendapat padanya, mereka menjadikan petunjuk yang datang bagimu sebagai kalimat penentu perkara. Tuh. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tak menemukan di hati mereka ganjalan untuk menerima apapun yang kau tentukan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka nerima senerima-nerimanya. Mereka yang masih berpaling dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal demikian maka pada hakikatnya mereka belum beriman dengan sempurna. Mereka masih berpaling dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Enggak sesuai dengan kepentingan mereka, kelompok mereka, partai mereka, enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya?
Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innaha satakunu ba'di atharah wa umur tunkirunaha." Sesungguhnya akan datang sepeninggalku para penguasa korup dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ya? Wa innaha satakunu ba'di atharah wa umur tunkirunaha, dan sesungguhnya nanti kelak akan muncul sepeninggalku para penguasa-penguasa yang serakah, merampas hak-hak rakyatnya. Dan perkara-perkara yang kalian nilai hal tersebut adalah mungkar, akan muncul hal demikian nanti. Dan mereka pun berkata, para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa ta'mur man adrak minna dzalik?" Ya Rasulullah, bagaimana kau tunjukkan, bagaimana kau perintahkan kami apabila kami mengalami hal tersebut? Yani apa yang kau perintahkan pada kami apabila kami mengalami kondisi demikian, mengalami para penguasa yang serakah, merampas hak rakyatnya dan melakukan kemungkaran-kemungkaran. Okay? Bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Rasul pun berkata, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum." Kalian tetap harus memenuhi hak-hak mereka, kewajiban-kewajiban kalian pada mereka, yakni tetap dengar, tetap taati. Dan mintalah saja kepada Allah hak-hak kalian. Yani hak kalian yang tidak dipenuhi oleh para penguasa, jangan jatuhkan penguasa, tuntut penguasa untuk penuhi, tapi mintalah saja pada Allah hak-hak kalian. Tuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini, diriwayat Imam Bukhari rahimahullah dan juga diriwayat Imam Muslim rahimahullah. Setelah semua petunjuk ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masihkah kita berpaling dari petunjuk yang telah nyata, terang dan jelas ini dan menjadi salah satu usul akidah Ahlus Sunnah? Dan yang terakhir kami sampaikan, sungguh tidaklah penguasa kita lebih buruk daripada dan lebih kafir daripada Fir'aun alaihi la'natullah. Bahkan kepada Fir'aun alaihi la'natullah Allah perintahkan Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kau hampiri Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakan pada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekafir Fir'aun diperintahkan Musa dan Harun, Rasul dan Nabi Allah, untuk apa? Hampiri langsung, bukan teriak dari jalan. Idhhaba ila Fir'auna, hampiri. Nggak boleh menasihati penguasa dari jalanan, dari mimbar-mimbar dengan kata-kata yang buruk, tidak. Qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Apakah penguasa yang ada pada kita lebih kafir daripada Fir'aun sehingga tidak kita hampiri dia tapi kita teriak di jalanan? Tidak kita gunakan kata-kata yang lembut tapi kita maki-maki dia dengan bahasa-bahasa binatang. Apakah demikian? Sungguh tidaklah berpaling dari usul ini kecuali fix mereka yang tidak menerima petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kami sampaikan, ini adalah akidah Ahlus Sunnah yang memang harus disampaikan. Semakin asing dari telinga umat sendiri akidah ini. Diuji seseorang keimanannya dan ittiba'nya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti usul ini. Diuji. Ikuti usul ini atau ikuti apapun yang sedang beredar dan arus manapun yang membawa mereka di zaman mereka hidup. Diuji mereka. Ya, tidaklah kami melakukan demikian sekali lagi menjilat para penguasa, tidak. Justru nas-nas yang ada malah condong memerintahkan kita kalau bisa jangan terlalu dekat kepada penguasa sehingga kita lemah darinya. Tapi tetap hak adalah hak yang harus disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.